keluarga seperti itu, kehidupan seperti itu, terus ini kesehatan seperti ini, nggak boleh capek, nggak boleh apa. Jadi seperti apa ya, terkungkung, terbelenggu gitu. Kalau gini kayaknya udah nggak perlu, mau hidup aja deh Tuhan. Pondok Cerita. Shalom Sobat Cerita, berjumpa lagi bersama saya Handi Jaya Negara dalam program Pondok Cerita. Senang sekali kami boleh bertemu dengan saudara lewat channel ini. Tentunya malam hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani umatnya. Mari kita sambut Kak Melda Dotulong. Selamat malam Kak. Shalom, selamat malam. Suatu kehormatan bagi kami tim Pondok Cerita, Kak boleh datang untuk memberkati teman-teman Pondok Cerita. Suatu kehormatan juga buat saya bisa ada di sini dan diundang untuk bisa sharing di tempat ini, membagikan kesaksian. Iya. Oke, Kak, sebelumnya kan kita belum saling kenal. Nah, ini Kak Melda ini asal dari mana? Kalau dari DP Farm sih, Dotulong ya terasa orang-orang sini. Betul. Coba bisa ceritakan sedikit latar belakang Kak dari mana ini? Ya, jadi betul tadi orang Manado. Oke. Jadi papa orang Manado, asal Sonder marganya ya. Dan mama juga asal Minawerot. Jadi tapi baik papa maupun orang tuanya papa itu sudah tidak lahir di Manado. Jadi kalau bisa dibilang Manadokan. Cuma untung farm. Cuma untung paham aja. Tapi Saya sudah juga, lahir di daerah ya, luar. Saya juga lahir besar di Jakarta. Oke. Gitu baru sekitar tahun 96 datang ke Manado dan bertobatnya di Manado justru. Wow, luar biasa. Di Manado. Iya. Nah, sekarang pelayanan Kak di mana? Sekarang ini melayani, menggembalakan, dipercayakan Tuhan menggembalakan satu komunitas yang namanya Wall Down International Fellowship Ministry. Oke. Dan itu kita biasanya ibadahnya bilingual, bahasa Inggris dan Indonesia, karena kita juga punya target bisa menjangkau bukan cuma orang Indonesia tapi orang-orang asing yang ada di Indonesia, khususnya kita di Jakarta ya. Oh, oke. Wow, luar biasa komunitasnya Indonesia Inggris. Oke, Kak, so berapa lama Kak terjun dalam pelayanan ini dan bagaimana sih pengalaman yang menarik yang Kak boleh bagi malam hari ini? Di Wall Down-nya atau Iya, di Wall Down Ministry dulu. Iya. Kalau di Wall Down Ministry ini baru dia sendiri masih baru ya, masih baru 5 tahun dan mengembalakan di situ 4 tahun. Dan hal-hal yang menarik ya adalah kita bisa punya koneksi dengan orang-orang luar yang bisa sharing firman gitu. Dan pengalaman yang menarik adalah bisa turun ke jalan menjangkau jiwa-jiwa. Wow, luar biasa. Oke. Nah, sebelum terjun ke pelayanan kan setiap orang punya pengalaman pribadi bagaimana dia bertobat dan mengiring Tuhan. Nah, kita flashback ke belakang dulu Kak. Bagaimana sih proses perjalanan Kak mengenal Tuhan? Jadi seperti yang udah dibilang tadi ya, kita lahir besar di Jakarta, tetapi menjalani kehidupan walaupun KTP-nya tuh Kristen, tapi Kristen yang tanpa pertobatan. Jadi nggak kenal Tuhan. Kristen KTP. Kristen KTP. Jadi benar-benar nggak kenal Tuhan ya. Jadi bisa dibilang tuh kalau ke gereja itu 3 kali saja setahun. Sudah bisa tebak pasti ya. Eventnya tahun baru. Pasca, Natal. tahun baru. Bahkan sepanjang ingatan itu ke sekolah minggu cuman 3 kali aja pernah. Karena papa dan mama tuh nggak kenal Tuhan Yesus. Ya itu cuma Kristennya KTP doang. Jadi benar-benar nggak kenal. Karena Kristennya aja dari Kristen turun-temurun aja. Iya, Jadi tanpa agama warisan. Agama warisan, tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, karena orang tua seperti itu tidak ada damai sejahtera di rumah. Jadi sejak masih kecil, wah sering ngelihat orang tua berantem tuh sering banget. Bahkan sampai orang Manado bilang bakudusu dengan peda. Iya. Dan dididik juga dengan keras sama orang tua. Jadi dari kecil itu wah dihajar udah biasa, pakai ban, pakai rotan, pakai apa? Itu sapu lidi, ban pinggang. Ya jadi apa ya? Semenjak kecil sebenarnya udah ada
jiwa pemberontakan gitu, karena merasa ditekan sama orang tua gitu kan. Jadi punya kepahitan juga sama orang tua. Nah, akhirnya juga karena orang tua sering berantem gitu kan ya. Papa juga pernah punya will. Ups. Pernah punya will, jadi punya akar pahit gitu ya dalam hati. Papa masih ada? Oh, sekarang sudah meninggal. Oh, oke. Dua-duanya sudah meninggal. Jadi mama oke. tahun 2006, papa 2015. Gitu. Nah, jadi papa itu dengan mama itu keras ya. Jadi mama juga sebagai seorang ibu, bukan sebagai ibu yang seperti kebanyakan wanita mungkin ya kalem. Mama itu kalau berantem sama papa bawa kudus dengan peda. Jadi dia sudah bisa bayangkan situasi rumah seperti apa, dan anak-anak yang melihat dari kecil kita juga bertumbuh seperti itu. Tukang marah, orang bilang, terus menyaut orang tua segala macam kata-kata kotor, sudah biasa dari kita masih kecil, sudah biasa. Ngata-ngatain orang tua ya, sudah biasa dengan hal-hal yang begitu. Nah, karena satu masalah keluarga, financial waktu itu, papa kami harus pindah semua ke Manado. Pertama kami di Manado, jadi bertobatnya di Manado. Cuman kita pertama di Manado sempat aktif juga di gereja. Oke. Tapi aktif tanpa pengertian yang benar. Rajin sekali, evang. Waktu itu evang, rajin sekali. Cuman pada waktu itu belum kenal Tuhan ya. Cuma benar-benar di depannya saja masih melakukan hal-hal yang tidak baik, masih hidup dalam dosa, dalam kebencian, dalam sakit hati, dalam kepahitan. Rajin tanpa pengertian yang benar. Oke, Kristen KTP juga berarti selain tanpa, artinya Kristen tanpa pengalaman. Nah, sebetulnya ada kemajuan dikit ya, masih masuk gereja. Karena pas di Manado itu kan gereja cuma deket. Jadi ya disamperin, didatengin, diajak ke gereja. Jadi waktu itu evang kolom, evang apa lagi tuh, pemuda. Jadi rajin. Dibesuk, iya, gara-gara rajin dibesuk. sekali, tapi tanpa pengertian yang benar. Wow, luar biasa. Tetapi sementara itu tetap ya, karena belum kenal Tuhan, kehidupan yang lama masih, orang tua masih ribut, berantem, tidak ada perubahan gitu. Nanti sampai di Bitung, ngalamin banyak hal, tetap seperti itu. Orang tua masih sering ribut, jadi waktu itu kayaknya aduh Tuhan, hidup tuh kayak di neraka begitu kan. Belum lagi waktu itu sakit, jadi punya sakit asma, dan asmanya akut. Asmanya akut, pada waktu itu asma akut, dan kayaknya semuanya sudah bikin kita down gitu kan. Sampai saking akutnya tuh kalau lagi kumat asma tuh mesti bawa ke rumah sakit, disuntik di bawah kulit, pasang oksigen. Terus pasang, wow. Yang bikin gak enak apa? Kita termasuk orang yang aktif kan, termasuk orang yang aktif. Jadi ketika asma itu kan nggak boleh capek, nggak boleh cium bau-bauan, kena debu. Nggak boleh kena debu. Saya punya pengalaman. Punya. Aduh. Nah jadi nggak boleh capek, nggak boleh terlalu senang, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh cium bau-bau aneh, nggak boleh cium minyak wangi yang menusuk. Jadi pada waktu itu merasa kayak aduh terikat sekali, karena nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau kecapean sakit gitu kan. Jadi pada waktu itu waktu itu minum obat tuh 3 kali sehari. Obat sesak ya, jadi ketergantungan sama obat sesak. Sesak napas. Nah, pada waktu itu sempat ada di titik Tuhan, ini nggak bisa ngapa-ngapain, mau kerja juga susah karena kalau sesak napas itu jalan 1 meter aja sepertinya udah keringat gitu, seperti membajak 1 hektar tanah. betul kan. Nah, jadi pernah sampai di satu titik putus asa, Tuhan kayaknya kalau ini kalau dibelek ini daging, kayaknya rasanya rasa obat semua gitu kan. Karena kan asma itu kalau udah kena asma mesti minum obat mesti obat ini. Sampai pernah satu waktu saya pernah kerja di Bitung, si bos bilang gini, toko obat berjalan. Karena dalam tas itu ada balsem, minyak kayu putih, obat sakit kepala, obat sesak napas, obat pilek, semuanya ada. Nah, akhirnya pada di satu titik putus asa, Tuhan ini kayaknya udah nggak mau hidup lagi deh. Karena rasanya sempat sampai di titik itu ya. Mau bunuh diri. Karena mau akhirin aja hidup ini. Karena ya Tuhan, keluarga seperti itu, kehidupan seperti itu, terus ini kesehatan seperti ini, nggak boleh capek, nggak boleh apa. Jadi seperti apa ya? Terkungkung, terbelenggu gitu. Kalau gini kayaknya udah nggak perlu, mau hidup aja deh Tuhan. Sempet sampai di titik seperti itu. Nah Kak, tadi bilang asma, DP asma masih ada nggak sekarang? Puji Tuhan sudah sembuh. Wow, bagaimana prosesnya? Proses sembuhnya itu nggak, mujizatnya nggak langsung terjadi gitu, sembuh langsung. Tetapi itu
ada waktu, Tuhan kasih waktu. Pada waktu itu kan senangnya KKR, datang KKR, datang ibadah, mengharapkan mujizat, ya kan? Karena kan tadi udah dibilang kan, bosan hidup karena nggak bisa ngapa-ngapain. Sempat putus asa dan pengen bunuh diri karena asma itu ya, bikin kita nggak bisa ada kegiatan. Nah, jadi pergi ibadah itu nyari kesembuhan gitu kan, udah dengar firman ya kan, oh Tuhan menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Jadi Iya. datang KKR mengharapkan kesembuhan pada waktu itu ya. Jadi Terjadi sering- nggak? Terjadi. Pada waktu itu tidak terjadi. Pernah ada satu KKR hamba Tuhan besar di lapangan Maesa dan saya datang dengan penuh pengharapan ya kan. Ngelihat orang di sekitar itu dijamah Tuhan dan disembuhkan. Bahkan ada yang lumpuh itu berjalan gitu. Yang tadinya pakai kursi roda, terus dia bisa berjalan gitu. Jadi pas datang itu, ayo yang mau kesembuhan maju gitu kan. Udah angkat tangan, percaya banget sembuh gitu. Tetapi pas pulang rumah masih asma. Masih sesak napas gitu. Nah, itu berulang kali terjadi dan yang paling ingat itu yang tadi itu yang di lapangan Maesa. Jadi pas pulang tidak mengalami kesembuhan, mulai kayak kecewa sama Tuhan. Iya, bagaimana perasaannya? Waduh, kecewa banget itu kan. Tuhan Nah, kok nggak jawab, tapi itu doa. kok gak jawab ya kan, saya udah ikut Tuhan gitu, udah bertobat, dibaptis gitu, hidup sesuai kehendak Tuhan gitu kan, kok Tuhan nggak sembuhkan gitu. Bergumul, berdoa nih, terus ada suara yang bilang, udahlah berhentilah ikut Tuhan, buat apa ikut Tuhan, kamu kan nggak ngalami kesembuhan gitu. Jadi pada malam itu bergumul, tapi di sisi lain kayak Roh Kudus bilang, enggak, tetap layani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan gitu. Ya itu kayak pergolakan batin ya. Dia bilang, enggak, udah berhenti aja, ngapain susah-susah melayani Tuhan terus kamu nggak ngalamin kesembuhan. Tetapi dalam pergolakan batin itu saya sampai di satu keputusan yang bilang, Tuhan, saya sembuh atau tidak, aku tetap melayani Tuhan. Wow. Jadi itu menang gitu ya di pergumulan batin dan kemenangan. Saya ambil keputusan, Tuhan, saya sembuh atau tidak, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap mengasihi Tuhan, Engkau tetap Tuhan dalam hidupku. Wow, that's right. Begitu. Nah, setelah itu apakah masih masih gitu kan? Masih ngalamin, tetapi itu keputusan yang diambil gitu kan. Dan ternyata tanpa disadari gitu kan, karena aktif kan pelayanan. Waktu itu ada JDPM, pelayanan di gereja juga. Jadi aktif di situ. Kerja, pelayanan. Dan tiba-tiba di satu momen tiba-tiba saya sadar saya nggak pernah minum obat lagi. Yang tadinya 3 kali sehari ini. Iya. Betul-betul. Jadi tanpa disadari. Jadi bukan seperti menjentikan jari, tapi proses. By sebenarnya. process. By process. Iya. Tiba-tiba, udah nggak minum obat lagi. Saya kaget, saya inget banget pagi-pagi saya bilang, Mama, saya udah nggak minum obat loh, Ma. Mama bilang, iya ya. Soalnya biasanya kan Mama yang suka beliin obat kan. Bilang, aduh puji Tuhan udah sembuh. Sejak saat itu sembuh. Wow. Dan satu hal saya pelajari, kalau saya balik langsung sembuh pada waktu itu ya, langsung ngalamin mujizat, saya pasti kembali ke kehidupan lama, karena it's easy gitu kan, gampang kok cari Tuhan dapat mujizat, bisa jadi tetap kembali ke kehidupan lama. Tetapi ketika memutuskan Tuhan sembuh atau tidak, aku tetap melayani Engkau, itu proses di mana karakter kita dibentuk, semakin mengasihi Tuhan, tetap percaya sama Tuhan gitu. Jadi cari Tuhan bukan karena mujizatnya aja, tetapi cari Tuhan karena Tuhan gitu, bukan karena mujizat. Nah, seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi memang ketika kita meminta sesuatu pada Tuhan, ada yang langsung dijawab, ada juga lewat proses ya, Kak. Benar. Karena Dan- Tuhan lebih tahu ya, yang menjawab doa kita seperti apa. Tuhan lebih Iya, tahu gitu betul kan. sekali. Dan saya percaya bagi sobat cerita pun, ketika saudara meminta sesuatu pada Tuhan, entah itu kesembuhan atau apa, percayalah waktu Tuhan indah pada waktunya. Amin, benar. Soalnya kadang-kadang kan kita pengennya waktu kita. Iya. Waktu Itu, kita. Tuhan maunya sekarang paksa gitu. waktu Tuhan. Padahal kan nggak bisa gitu. Tuhan lebih tahu yang terbaik ya kan. Tuhan lebih tahu. Saya suka analogi ini. Kita kan jarak pandang manusia kan terbatas ya. Berapa sih kita bisa pandang ke depan? 10 meter, Iya. 20 meter ya kan, kalau mata masih bagus ya kan. Tapi setelah 20 meter kita nggak tahu ada apa di depan. Bisa jadi ada jurang di situ, ya kan. Tetapi Tuhan melihat dari segala arah gitu. Jadi Dia tahu gitu waktu yang tepat buat kita, karena Tuhan lihat kalau sekarang nggak ada dikasih, nggak ada balik kehidupan lama, nggak ada berdosa lagi sama Tuhan gitu. Di sini waktu yang paling tepat, di sini jalannya gitu kan. Jadi kalau kita tahu Dia adalah Bapa yang baik, maka kita percaya waktu Dia juga pasti yang terbaik buat kita. Yes, amin. Benar. Jadi jangan cuma cari Tuhan karena mujizatnya, cari Tuhan karena pribadinya. Betul sekali. Ketika kita mencari Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya, dan Tuhan tahu pasti apa yang menjadi kebutuhan kita. Benar sekali. Kalau kita mau cari Tuhan benar-benar, pasti Tuhan
jawab semua kebutuhan. Di Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan betul Allah sekali. dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi benar kita. sekali. Jadi cari Tuhan dan kehendaknya. Sebab kehendak kita, pikiran kita terbatas, tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik, ya kan? Even when God say no, we have to believe in Him. Benar gak sih? Even Wow. ketika Tuhan bilang Iya. tidak untuk doa kita, berarti Dia tahu yang terbaik buat kita. Oke, Karena kan that's kita kan terbatas kan, Iya, tapi iya, iya. Tuhan tahu yang terbaik. Kenapa Tuhan gak kasih? Karena kalau kamu dikasih ini, mungkin kamu akan murtad. Betul, kita Akan nggak tahu berbalik cerita ke- kita. Betul, akan seperti apa. Seperti apa, tapi Tuhan tahu rancangannya bagi Benar. kita Makanya- jauh ke depannya. Amin. Makanya kan ada satu quotes yang sangat memberkati ya. Even when you don't see His hand, believe in His heart. Jadi sekalipun kita nggak ngelihat tangannya, pertolongannya, percaya bahwa hati Tuhan baik buat kita. Rancangan Tuhan baik buat kita. Dan apa sih titik perjumpaan benar-benar ini loh Tuhan, saya berserah pada Tuhan. Di titik mana Kak Di mengalami titik ketika Tuhan? mengalami masalah keluarga yang sangat pelik ya, yang papa selingkuh gitu kan, terus sampai bilang mau cerai. Nah di titik itu yang aduh Tuhan kayaknya nggak sanggup lagi. Tapi pada waktu itu ada seorang oma, dia bukan seorang yang hebat, tetapi dia seorang pendoa syafaat yang suka berdoa, tinggalnya satu komplek dan dia itu terbeban, jadi dia suka datang kunjungin, mendoakan. Nah, oma itulah yang memperkenalkan tentang Tuhan Yesus, betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi, dia mati buat saya, bahkan dia sanggup menyembuhkan, memulihkan keluarga, memulihkan tubuh yang sakit. Nah, oma ini yang memperkenalkan. Wow, Itu jadi luar mentor biasa. rohani yang sangat sangat luar biasa. Dan karena oma bawa dalam persekutuan, dia mengajarkan pujian penyembahan. Di situ saya ketemu Tuhan Yesus. Yang keras hati, yang sukar menangis, itu dalam hadirat Tuhan menangis dan ketemu sama Tuhan Yesus, itu titik balik. Wow. Bagaimana Tuhan Berjasa sekali Oma ini. Maaf, Sangat. Oma ini masih ada. masih ada. Wow, terima kasih Oma kalau Oma menyaksikan program kami. Ini hasil buah dari kerja keras Oma. Dan Sobat Cerita, ternyata di titik rendah kita itu menjadi awal perjumpaan dengan kita untuk mengenal Tuhan. Dan saya percaya lewat dari titik terendah itu Tuhan akan mengangkat kita naik ke level yang lebih tinggi kan Kak? Ya, terus ketika Kak mengenal Tuhan, sudah bertobat betul-betul, perubahan apa saja yang Kak rasakan dari karakter yang keras, perubahan apa aja yang Kak alami ketika berjumpa dengan Tuhan? Perubahan yang sangat ini ya nyata, karena dulu kan karena hidup dalam kepahitan, kekecewaan, sakit hati, jadi itu tidak ada sukacita sama sekali. Perubahan yang paling nyata dalam kehidupan adalah dalam hati itu ngalamin sukacita. Oh, Yang nggak bisa pemulihan diberikan hati. ya, hati. Sukacita yang nggak bisa diberikan semua dunia. Mau lari kemana pun nggak bisa, hanya bisa dalam Tuhan. Dan itu beda rasanya ya kan. Namanya sukacita dari Tuhan tuh pasti beda banget dibanding apa yang kita kadang-kala kan manusia pengen cari kesenangan, kebahagiaan di tempat lain, tapi ternyata tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan selain dalam Tuhan Yesus. Nah kalau masalah perubahan yang tadi ya kan dulu suka membangkang orang tua, bilang durhaka sama orang tua, suka menyaut orang tua ya kan, mama baru satu kata kita 10, 100 kata gitu, dan keras. Dan karena dulu karakter itu sangat keras, karena itu ya dibentuk dari kecil karakter keras, jadi ya pas bahkan dari SD aja itu udah terbentuk ya karakter. Kita tuh sempat kabur-kabur dari kelas 5 SD. Jadi kalau nggak cocok dengan orang tua, kelas 5 SD udah kabur dari rumah. Lari dari rumah. Lari dari rumah. Itu kemana? Dari semua anak kami bersaudara 5. Dari Oke. semua anak yang sering kabur dari umur kelas 5 SD itu saya sendiri. Oh, haleluya. Jadi karena keras, jadi mama keras, saya keras kan, nggak cocok, berantem, banting-banting barang, abis itu cabut. Berarti nakal sekali. Nakal sekali. Iya, seperti itu. Jadi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, belajar firman Tuhan, itu bagaimana kita mau semakin serupa dengan Yesus kan. Jadi itu yang dipraktekkan. Jadi yang biasanya orang tua, yang pertama-tama di awal-awal itu ya, karakter yang biasa keras, nyaut orang tua, itu belajar tunduk sama orang tua, mengasihi orang tua.
yang dulunya pelit. dulu hidup hanya untuk diri sendiri kan. Saya kerja, ego tinggi. ini uang saya, jadi saya mau pakai sesuai kemauan saya. Tetapi setelah kenal Tuhan, tahu namanya menabur, baik itu di gereja ataupun siapapun yang kita lihat, kita punya belas kasihan Yesus sehingga bisa menolong even orang yang kita nggak kenal. Wow. Itu perubahannya. Makanya kalau saya lihat, luar biasa ya Tuhan dulu yang pelit. Ya, itu karunia Kak, karunia bisa memberi. Wow, luar biasa. Tetapi itu karakter juga ya. Ketika kita ketemu Tuhan Yesus secara pribadi dan kita mau menjadi serupa dengan Dia, kita tahu Tuhan itu murah hati, penuh kasih, pengampun. Kalau kita mau jadi serupa dengan Dia, ya kan, kita harus praktikkan itu dalam kehidupan kita. Wow. Jadi justru gini loh, perubahan saya itu yang dari dulu keras, marah, nyautin orang tua, itu yang membawa orang tua bertobat terima Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Jadi mama tuh ngelihat perubahan. Jadi pertobatan berarti kan berbalik ya, bukan 180, bukan 360 tapi 180. Harus ada buah-buah pertobatan, benar kan firman betul, Tuhan betul. bilang. Jadi kalau orang tua kita nggak ngelihat pertobatan kita, gimana mereka bisa dimenangkan kalau mereka belum kenal Tuhan? Iya. Bagaimana orang di sekeliling kita bisa dimenangkan kalau kita 360 balik di tempat gitu? Ya kan, karena kebanyakan ngapain saya mau ikut kamu aja hidupnya nggak berubah. Kamu masih kasar, masih pemarah, kamu masih bohong gitu kan. Nah, perubahan karakter ini yang dari keras terus jadi penuh kasih, dari tadi pendendam jadi bisa pengampun. Nah, itu yang membawa kehidupan saya makin berubah dan bisa memenangkan orang. Pertama, keluarga dulu nih. Keluarga, karena mama dengan papa kan belum bertobat waktu itu kan, Kristen KTP. Jadi bukan melalui khotbah kita, tetapi melalui perubahan hidup kita. Iya, perbuatan. Iya benar. Jadi ketika lihat, anak ini berubah nih, anak yang dulu durhaka. Saya pernah pukul mama loh. Oops. Saya pernah pukul mama saya, saudara-saudara. Ini bukan untuk ditiru. Don't try this at home. Don't try this at home. Dari semua anak saya pernah pukul mama. Dan itu sudah di Manado ya kejadiannya. Saya pernah pukul mama saya. Aduh, pada waktu itu nggak merasa nyesel. Tetapi setelah kenal Tuhan, oh Tuhan betapa durhaka saya. Wow, luar biasa kisahnya Kak. Jadi itu ya, jadi mama bertobat karena ngelihat perubahan hidup. Wow. Kalau saya nggak berubah, pasti dia nggak akan berubah. Karena sama-sama keras, dia ngelihat, oh ya benar ya. Nah, anak ini berubah, yang dari tadinya kurang aja dan bla 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 bla, pernah pukul saya dan dia berubah. Kalau dulu dimarahin mama nyaut, ini ketika mama marah-marah, saya cuma diam, walaupun air mata menitik, saya cuma diam. Wow, luar biasa. Jadi kalau saya boleh simpulkan, perubahan dari sikap hati, pemulihan hati, terus karakter, dan ya ketika karakter kita diubahkan, kita menjadi seperti Kristus, orang melihat buah yang ada dalam hidup kita. Dan itu saya rasa powerful message daripada kita khotbah, cerita. No. Ketika kita berhasil berbuah, itu message yang powerful. Orang bisa lihat, menjadi kesaksian yang hidup. Dan benar ya sih kata firman Tuhan, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Benar, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Iya, luar biasa. Jadi itu yang kita pegang juga ya, sebab ketika kita bilang kita sudah bertobat, tetapi karakter kita nggak berubah, kita jadi batu sandungan buat orang lain. Itu yang kita pelajari juga ya. Iya. Jadi gimana orang bisa ikut Yesus kalau kitanya tidak merepresentasikan Yesus? Benar kan? Betul. Saya ingat ada hamba Tuhan dulu bilang begini, orang nggak bisa lihat Yesus, tapi orang bisa lihat kita. Jadi kita ini harusnya menunjukkan Yesus buat orang yang belum bertobat. Ya, amin. Tetapi sangat disayangkan, saya nggak bilang saya perfect, tapi sangat disayangkan banyak sekali orang Kristen yang tidak bisa merepresentasikan Yesus, sehingga hidupnya malah jadi batu sandungan. Nah, itu. Benar. Nah, oke, kalau begitu tipsnya apa Kak? Kalau bagaimana kita menjaga panggilan kita supaya tetap berjalan di dalam rencananya Tuhan? Kalau dari ini tips ya, kalau dari saya ingat kasih Yesus. Ingat kasih Yesus yang besar, ingat pengorbanannya. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan selamatkan kita, Tuhan mau mati buat kita, kita bisa menjaga panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa hidup terus dalam kehendak Tuhan. Ingat aja kebaikan Tuhan kan. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa ada sampai sekarang. Kalau bukan karena Tuhan, di mana kita berada?
di tempat kita di mana sekarang ya kan? Apakah Iya. di neraka? Kita nggak memiliki keselamatan ya kan? Soalnya kekekalan ada dua, ya, kekekalan bersama Tuhan dan terpisah dari Tuhan di neraka. Di neraka. Well, betul Kak. Ketika kita ingat kasih Tuhan itu menjaga kita untuk tetap dalam panggilannya. Tetapi kan dalam hidup ini nggak semulus itu Kak. Banyak sekali contoh yang membuat kita down, jatuh. Apalagi kalau yang jatuh itu mentor-mentor rohani kita. Dan ya bagaimana orang menyingkapi itu Kak? Ya memang kadang-kala ketika kita lihat orang-orang yang people yang we look up gitu kan, yang kita sebetulnya hormati, Iya. terus mereka jatuh gitu ya, pastinya itu nggak mudah, kita juga pastinya akan down. Tapi makanya firman Tuhan bilang lihat Tuhan, pandang kepada Tuhan, jangan pandang kepada manusia. Lakukanlah, ya Ibrani bilang, lakukanlah dengan mata tertuju kepadaku, bukan tertuju kepada manusia. Sebab kalau lihat manusia pastinya kita kecewa. Tapi kalau kita mau ngelihat hamba Tuhan mungkin, pemimpin kita, mentor kita jatuh, janganlah kita menjudge mereka. Sebab siapakah kita yang bisa menjudge mereka? Hanya Tuhan yang sebetulnya bisa menghakimi mereka. Bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita. Ya kan? Bagian kita adalah mendoakan mereka. Karena yang saya pelajari begini, ketika seorang akan dipakai luar biasa, maka tantangannya juga luar biasa. Luar biasa. Karena iblis nggak senang dia dipakai untuk memenangkan banyak jiwa kan. Jadi Iya, iblis coba dari macam-macam cara, mulai dari dosa persinahan, dosa kepopuleran, famous, akhirnya jadi ya kan Sombong. sombong karena populer, itu banyak terjadi. Terus dia apa? Mamon, uang, ya kan? Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena 3 hal itulah kan? Iya. Karena iblis berusaha mau jatuhkan, banyak kan itu terjadi. Dari situ hamba-hamba Tuhan digoda sama iblis. Tapi kita jangan lihat, jangan ngejudge mereka lah, jangan Iya, ngejudge. iya. Hari-hari ini banyak orang yang jadi hakim, menjadi hakim pada sesamanya. Padahal sebenarnya kita nggak punya hak. Itu urusan mereka sama Tuhan. Bagian kita adalah mendoakan mereka. Nah, Iya. itu cerita. Dan kerap kali Kak, banyak ketika orang malah ketika berada melihat mentornya jatuh, mereka malah menyalahkan Tuhan, nggak mau masuk gereja. Itu benar, malah benar. mereka menjauhkan, padahal Tuhan salah apa? Betul. Tuhan iya. nggak salah apa-apa. Iya, Yang iya. bersalah anak-anaknya, dan kita harus terus mendoakan mereka, Iya, betul? benar. Iya. Kita harus mendoakan mereka. Saya Bagian kita itu. Saya teringat kisah Raja Daud ketika Saul roh Tuhan udah undur daripadanya, Daud tidak menjamah dia. Dan itu satu sikap hati yang Benar. luar biasa menurut saya. Betul, betul. Iya. Nah, Alkitab juga selalu mengajar seperti itu ya, jangan mengusik ya. Iya. Tapi bukan berarti ya kita nggak boleh menegur orang ya Kak. Bisa menegur, Iya. menjudge jangan menghakimi. Iya. Menegur itu kan bentuk dari kasih. Betul sekali. Dan juga bagaimana cara kita menegur, kan? Kadang-kadang orang tanpa disadari menegur, tapi bilangnya menegur tapi menghakimi. Berkedok Kak ya. Berkedok, bilangnya menegur gitu, tapi sebetulnya menghakimi. Nah, ini yang harus dijaga, Iya. ya kan? Oke, tegurlah dengan kasih. Tegurlah dengan kasih. Nah Kak, pernah nggak ketika banyak beban, kan banyak masalah, pernah nggak orang rasa bosan ketika melayani? Tentunya ada ya, tentunya ada. Apalagi kalau kita melayani seseorang yang kita lihat sepertinya tidak ada perubahan. Jadi, aduh bosen ya. Iya, bertahun-tahun didoakan, dilayani, tetap bebal, Tetap bebal. bertobat. Nah itu sih sepertinya seperti itu yang bikin jadi kayak aduh bosan gitu kan melayani. Tetapi ingat lagi kepada Yesus, kembali kepada Yesus ya. Belajar, makanya kan Alkitab minta kita untuk belajar dari Yesus, bukan dari manusia, bukan dari tokoh, tapi dari Yesus sendiri ya kan. Tuhan aja begitu sabar, penuh kasih ya kan. Jadi ketika kita ingat kepada Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan, itu yang menguatkan kita dalam pelayanan. Yes, amin. Sebab begini juga, kita tidak dipanggil untuk sukses, tetapi kita dipanggil
untuk setia. Itu yang selalu bikin kuat Wow, ya. nice quotes. Benar kan? Jadi kita bukan cuma dipanggil untuk sukses gitu kan. Kita tahu seorang Yeremia ya dipanggil untuk bernubuat, tapi pada masa dia apakah orang bertobat? Tidak. Terus apakah dibilang pelayanannya tidak berhasil? Bukan begitu. Dia tetap berhasil. Di segi mana dia berhasil? Ketika dia setia melakukan panggilan Tuhan. Wow, luar biasa. Ketika dia setia, walaupun tidak ada perubahan, dia tidak melihat perubahan, tapi dia sudah melakukan apa yang Tuhan suruh kepada dia. Wow, that's the Begitu, point. iya. Tetap setia dalam panggilan Tuhan. Nah, dan tetap sabar. Nah, sekalipun belum melihat buahnya ya. Iya, betul. Sukses atau tidak itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah taat ketika Tuhan panggil, Tuhan suruh, dan setia melakukannya. Iya, betul. Itu yang menguatkan. Betul. Soalnya Kak, manusia bilang sering saya jumpai begini. Kesabaran itu ada batasnya. Padahal ayatnya di mana? Malah kita yang membatasi kesabaran kita. Kalau kita melihat Kristus itu sabar penderitaannya sampai tugasnya selesai. Selesai. That's it, the point. Itulah contoh yang sangat sempurna ya dalam melayani dan menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kembali kepada Yesus, apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan taat dan setia, even kita belum melihat hasilnya. Karena itu urusan Tuhan. Iya. Kak, Lakukan begitu. yang sering Kak jumpai dalam pelayanan. Kak ini sebenarnya lebih banyak melayani di daerah mana? Anak muda kah, keluarga atau profesional, orang kerja? Ya, kalau di dalam ministry itu sekitar 80% anak muda. Tapi saya juga Tuhan panggil untuk menjadi pelayanan, saya bilang tempat sampah. Sorry, tempat sampah. Maksudnya bagaimana? Menarik nih. Pelayanan tempat sampah itu adalah pelayanan kita menjadi seorang pendengar ketika orang curhat. Saya lebih suka bilangnya pelayanan tempat sampah ya. Curhat kehidupannya, masalahnya, pergumulannya. Biasanya disebut dengan konseling, tapi saya lebih suka menyebutnya pelayanan tempat sampah karena mendengar jadi tempat sampah orang-orang membuang-buang masalahnya. Jadi itu kalau pelayanan tempat sampah ini anak muda, orang tua. Oh, orang tua semua. juga, keluarga. Orang tua udah berkeluarga juga. Padahal Kak belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Luar biasa, Tuhan pakai siapa saja untuk menjawab panggilannya dan untuk memberkati orang ya. Benar. Dan ya pelayanan ini menarik Kak, ketika kita Kak bilang pelayanan tempat sampah. Padahal ketika mereka sudah mencurahkan isi hatinya itu udah baik sih. Udah apa ya? Lega orang Lega. bilang, ya, setelah Nah, after curhat. Tetapi harus curhat ke orang yang benar. Orang yang benar. Makanya jadi pelayanan tempat sampah itu sebenarnya nggak mudah karena harus bisa dipercaya, ya kan? Jangan sampai sampaikan ke orang yang salah. Sudah Ember Kak. sudah kemana-mana gitu. Itu banyak terjadi di sini. Di mana-mana. Oh, di mana-mana ya. Di mana-mana ada. Wow. Makanya harus bisa jadi orang percaya kan. Iya, harus dipercaya. Dan bukan cuma pelayanan tempat sampah dengar dong mereka aja, tapi kita harus bisa meresponi mereka sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan cuma dengar terus dengar aja, tapi kita juga harus respon ya. Harus responi mereka dan tuntun mereka sesuai dengan firman Tuhan, ya kan? Nah, kalau anak muda nih, masalah paling banyak Kak jumpai apa? Masalah anak muda. Belum pulih gambar dirinya. Ya, belum pulih gambar dirinya sehingga karena belum pulih gambar dirinya bahkan belum tahu bahwa mereka itu terutama LGBT ya sekarang banyak ya. Oh iya. Jadi karena nggak tahu gambar dirinya, mereka pikir LGBT itu ada yang bilang LGBT itu tren. Hei. Mereka nggak tahu itu dosa. Ini benar loh. Jadi saya pernah waktu itu sharing tentang di satu sekolah dan sharing tentang bagaimana LGBT itu dosa di hadapan Tuhan dan tiba-tiba pas pulang ada satu anak bilang, "Kak, bukannya itu tren ya?" Dia bilang itu tren, kata, "Kak, bukannya itu tren." Loh, itu dosa. Bertobat. Iya. Saya bilang ini, kalau memang Tuhan itu tidak dosa, berarti Tuhan tuh nggak ciptain Adam dan Hawa. Adam dan Adim. Hawa dan Hawi gitu kan. Jadi ini juga yang harus jadi PR buat kita semua karena ternyata nggak semua orang tahu kalau LGBT itu dosa. Mereka pikir cuma tren saja. Nah, ini yang berbahaya. Aduh, kamu salah Ferguson. Makanya firman Tuhan bilangnya umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya. Tahu karena itu dosa. Bayangkan orang Kristen loh yang bilang. Orang Kristen yang bilang dan mereka still don't know that LGBT
is a Dan sin. banyak sih kaum itu nggak terdeteksi, Kak. Aduh. Tapi di sini mungkin udah semakin banyak ya. Kalau dulu kan masih belum kan. Waktu saya masih berdomisili di sini, sekarang kan di Jakarta ya. Wow, kalau masalah anak muda, kalau masalah keluarga, Kak. Oh, masalah keluarga itu biasanya selingkuh. Yang umumnya paling selingkuh ya. Sering sharing bagaimana iblis mau memecah keluarga Kristen. Oh, oke. Jadi Wow, kalau orang sharing itu masalah itu suami. Tapi memang sekarang saya kan belum married, tetapi meresponinya sesuai Iya. dengan firman Tuhan. Apa Iya, yang firman prinsip. Tuhan katakan tentang masalahmu itu yang saya sharing. Ketika ada orang yang masalah rumah tangga sharing ya, gitu. Dalam pelayanan tempat sampah. Kalau anak-anak muda juga selain LGBT itu, ya itu tadi ya kurang pemulihan gambar diri. Jadi nggak tahu gambar dirinya seperti apa gitu. Panjang, Pak, Kak, kalau mau bahas LGBT dan saya takut di salah. Dan banyak sih teman-teman saya ngejokes masalah ini, aduh. Dan Masalah ternyata LGBT. serius. Serius, Wow. masalah ini serius ya, it's Iya. a sin. Dan kegerakan ini sekarang kan udah banyak sekali ya. Em, Nah, Kak tahu nggak membedakan mana laki-laki normal dan mana laki-laki LGBT? pada zaman sekarang ya sedikit Ah. sulit membedakan ya, karena ada yang kelihatannya oke gitu, Iya. badan sterek, tak tahu ya, gitu kan, tak tahu dia LGBT gitu. Oh, saya punya tips bagaimana membedakan Oh. mana Oh, laki-laki udah dapet normal, tips nih. mana laki-laki Nah, LGBT. gimana? Tanya arah, Kak. Misalnya, tanya mana ke arah stasiun sini. Terus tanya lagi ke arah sebaliknya. Kalau mereka begini, Oh, begitu. Kalau dia begini Itu. melambai. kalau laki-laki maco, situ. Nah, Oh, dapat Oke. tips ternyata saya. ya sudah, Kak, kita skip aja bagian itu hanya Intermezzo ya. intermezzo. Nah, kita sudah mau sampai di tahap terakhir. Ada nggak sih pesan Kakak buat teman-teman sahabat Pondok Cerita yang kemungkinan dalam pergumulan berat, dalam panggilannya, tips dong dari Kakak, atau ada, kalau boleh ada Mas, silahkan. Pandang Yesus ya, yang terutama itu harus pandang sama Tuhan Yesus ketika lagi lemah, karena dia sosok panutan, harusnya jadi role model kita dalam segala hal. Jadi ketika dalam masalah, dalam pelayanan bosan, kembalilah kepada Yesus, datang sama Tuhan Yesus, bersujud di kaki Tuhan Yesus, minta Tuhan pulihkan. Kalau kita kehilangan passion lagi, gairah lagi untuk melayani Tuhan, datang sama Tuhan dan minta Dia pulihkan, bawa kita kembali pada kasih yang semula. Karena hanya dengan kasih yang semula itu kita bisa semangat lagi dalam melayani Tuhan. Kalau pesan-pesan mungkin saya rindu share ini ya. Saya punya satu ayat Oh, oke, waktu boleh. bertobat itu jadi ayat rema. Jadi Matius 5:16. Bunyinya, Kak? Hendaklah perbuatan baik, kebaikanmu nyata di depan semua orang, sehingga orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Wow, luar biasa. Thank you banget, Kak. Luar biasa pembicaraan kita malam hari ini. Dan Sobat Cerita, kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan yang panjang tadi, ya panggilan kita bisa di mana aja, ada lewat hamba Tuhan. Saudara bisa menjadi berkat dimanapun marketplace yang Tuhan tetapkan bagi saudara. Dan ketika ada yang jatuh, bagian kita adalah mendoakan, bukan menjudge. Bukan menghakimi. Dan masalahmu, apapun masalahmu, diselesaikan dengan kasih Tuhan yang besar. Oke, bagi Sobat Cerita yang mau didoakan, saudara bisa WhatsApp di nomor ini. Kami akan sangat senang sekali berdoa bagi saudara, bersharing juga, saudara bisa ceritakan masalahmu, dan kita doa sama-sama, karena saya percaya kuasa doa tidak terbatas, membatasi, menembus ruang dan waktu, sanggup menjangkau saudara dimanapun saudara berada. Dan baik, segera saya akhiri program Pondok Cerita. Terima kasih Kak Email
Luar biasa sharingnya. Dan Sobat Cerita dari studio Pondok Cerita GPA Pondok Daud Bitung, saya undur diri. Tuhan memberkati. Pondok Cerita.